Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai perkenalkan, nama saya Devia Anggraini dari kelompok konduksi neural, dan ada 3 teman saya lainnya, yaitu Bidasia Lubis, Rula Salsabila, dan Rosa Dea Amanda. Nah, kami di sini akan mempresentasikan sebuah video edukasi yang bertemakan konduksi neural dalam mata kuliah biopsikologi dengan dosen pengampu Ibu Misteti Oktaviana. Apa itu konduksi neural? Konduksi neural atau konduksi saraf merujuk pada proses perambatan sinyal listrik melalui neuron atau sel saraf. Ini adalah cara utama di mana informasi dipindahkan di dalam sistem saraf, baik di dalam sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang, maupun di dalam sistem saraf tepi, saraf-saraf yang terhubung ke seluruh tubuh. Proses konduksi neural ini terjadi melalui perubahan potensial listrik di sepanjang membran sel saraf. Ketika neuron diistirahatkan, terdapat potensial istirahat di sepanjang membrannya. Namun, ketika terjadi stimulus yang memicu neuron, seperti sentuhan atau rangsangan kimia, potensial listrik berubah, menciptakan gelombang potensial aksi yang menjalar melalui neuron. Nah, proses konduksi neural penting untuk berbagai fungsi saraf, termasuk persepsi sensorik, pengaturan motorik, serta pemrosesan dan penyimpanan informasi di dalam otak. Terdapat 4 jenis utama neuron berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama, ada neuron sensorik, sensori neuron. Neuron ini mengirimkan informasi sensorik dari reseptor sensorik di tubuh ke sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Mereka mengidentifikasi rangsangan seperti suhu, sentuhan, atau rasa sakit. Yang kedua, ada neuron interneuron, juga dikenal sebagai neuron penghubung. Mereka terletak di dalam sistem saraf pusat dan bertanggung jawab atas pemrosesan informasi. Mereka menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik, memungkinkan komunikasi dan koordinasi dalam sistem saraf. Lalu yang ketiga, ada neuron motorik. Neuron ini mengirimkan sinyal dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar, menghasilkan respon motorik. Mereka mengontrol gerakan tubuh dan fungsi otot. Dan yang terakhir ada neuron penghubung, konektor neurons. Ini adalah istilah umum yang mencakup semua jenis interneuron dan neuron yang menghubungkan berbagai bagian sistem saraf. Mereka membantu dalam mentransmisikan informasi antar neuron dan memfasilitasi fungsi saraf secara keseluruhan. Neuron adalah sel saraf yang berfungsi untuk mengirim sinyal listrik dari otak kita ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Percabangan-percabangan kecil ini kita sebut sebagai dendrit. Dia akan menerima rangsangan kimiawi yang akan diubah menjadi sinyal listrik. Badan bulat ini kita sebut sebagai badan sel. Di dalamnya terdapat inti sel dan di dalam inti sel terdapat materi genetik. Badan sel akan meneruskan sinyal listrik yang tadi diterima oleh dendrit ke arah struktur panjang yang kita sebut sebagai akson. Akson ini diselimuti oleh beberapa sel schwann yang berfungsi untuk mempercepat pengiriman sinyal listrik. Sinyal ini akan mencapai ujung akson yang kita sebut sebagai akson terminal dan sinyal tersebut akan diteruskan ke neuron atau ke sel-sel lainnya. Proses terbentuknya impuls. Sebelum rangsangan, ini adalah proses di mana suatu rangsangan fisik atau kimia memicu respon di dalam organisme. Contohnya dalam sistem saraf. Rangsangan bisa berupa sentuhan dalam cahaya atau zat kimia tertentu yang memicu respon neuron. Yang kedua ada depolarisasi. Depolarisasi terjadi saat potensial membran sebuah sel atau seperti neuron menjadi lebih positif. Ini adalah langkah awal dalam transmisi sinyal saraf. Ketika suatu neuron menerima rangsangan, ion di membran neuron memungkinkan ion positif seperti natrium masuk ke dalam sel, menyebabkan perubahan polarisasi. Yang ketiga ada sinapsis. Sinapsis adalah titik kontak antara dua neuron atau antara neuron dan sel targetnya, di mana informasi disampaikan dari satu sel ke sel lainnya. Ada 2 jenis sinapsis, yaitu sinapsis listrik atau langsung dan sinapsis kimiawi melalui neurotransmitter.
Yang ketiga ada repolarisasi. Setelah depolarisasi, repolarisasi terjadi untuk mengembalikan potensial membran kembali ke kondisi polarisasi normal. Ini melibatkan penutupan ion yang terbuka selama depolarisasi, serta keluarnya ion positif seperti kalium dari dalam sel. Proses ini mempersiapkan neuron untuk merespon rangsangan berikutnya, atau kembali ke polarisasi normal. Penghantaran impuls pada sinaps. Yang pertama, impuls sampai di ujung akson prasinap, terjadinya eksositosis vesikel neurotransmitter. Yang ketiga, neurotransmitter keluar di celah sinap. Yang keempat, neurotransmitter berenang menuju dan menempel di reseptornya di neuron pasca sinap. Yang kelima, menempelnya neurotransmitter pada reseptornya mengakibatkan terjadinya depolarisasi neuron pasca sinap dengan terbentuknya impuls baru. Yang keenam, impuls yang terbentuk akan dirambatkan sampai ke saraf pusat. Sinaps. Sinaps adalah struktur yang berfungsi sebagai penghubung antara neuron dengan neuron atau neuron dengan sel efektor. Dua bagian utama sinaps adalah persinaps dan postsinaps. Persinaps adalah bagian ujung akson yang berfungsi untuk melepaskan neurotransmitter ke dalam celah sinapsis. Sedangkan postsinaps adalah bagian membran sel efektor yang menerima neurotransmitter dari persinaps. Sinaps adalah unit dasar komunikasi saraf yang terdiri dari terminal persinaptik, celah sinaptik, dan kepadatan postsinaptik. Sinaps merupakan lokasi koneksi dan area komunikasi antar neuron-neuron yang dibagi menjadi celah sinaptik. Berfungsi memfasilitasi zat kimia isyarat transmisi melalui neurotransmitter, transmisi isyarat elektrik melalui suatu potensial aksi dan konduksi. Neurotransmitter. Neurotransmitter adalah senyawa kimia yang berfungsi untuk membawa dan mengirimkan pesan antara neuron dari neuron ke berbagai jaringan tubuh. Neurotransmitter dapat melintasi celah sinapsis untuk membawa pesan dari dan ke sel saraf di sistem saraf pusat atau otak dan sistem saraf pusat. Ketika pesan berada di ujung neuron, neuron memicu perlepasan neurotransmitter agar dapat membawa pesan tersebut melintasi sinapsis menuju neuron berikutnya. Neuron lainnya yang menjadi target kemudian mengambil pesan tersebut. Proses ini dikenal juga dengan neurotransmisi. Neurotransmitter terbagi ke dalam 3 kelompok, tergantung pada bagaimana ia memengaruhi neuron. Neurotransmitter terbagi ke dalam 3 kelompok, tergantung pada bagaimana ia memengaruhi neuron. 1. Kelompok eksitatori, 2. Kelompok inhibitori, 3. Kelompok neuromodulator. Yang pertama ada acetylcholine atau ACH yang merupakan neurotransmitter yang tidak diproduksi di dalam neuron. Fungsi utamanya adalah mengatur atensi, memori, rasa haus, pengaturan mood, tidur REM, serta memfasilitasi perilaku seksual dan tonus otot. Yang kedua ada dopamin atau DA yang mempunyai fungsi utama mengatur fungsi pikiran, pengambilan keputusan, perilaku reward seeking, serta berperan dalam mengintegrasikan kognisi. Kemudian yang ketiga ada norepinephrine yang mempunyai fungsi utama mengatur fungsi kesiagaan, pusat perhatian dan orientasi, serta mengatur refleks dan proses pembelajaran dan memori. Yang keempat ada serotonin yang mempunyai fungsi utama dalam pengaturan tidur, persepsi nyeri, serta mengatur status mood dan temperatur tubuh, serta berperan dalam perilaku agresi atau marah dan libido. Kemudian yang kelima ada epinefrin, telah diproduksi secara sintetis sebagai obat sejak 1900 dan menjadi obat pilihan untuk perawatan anapileksis. Bersama norepinefrin dilepaskan oleh kelenjar adrenal, meningkatkan detak jantung dan melakukan dilatasi jalan napas untuk meningkatkan fungsi napas dan menyempitkan pembuluh darah di dalam usus dan kulit. Kemudian yang keenam ada GABA atau gamma aminobacteric acid yang merupakan neurotransmitter yang memegang peranan penting dalam gejala-gejala pada gangguan jiwa. Hampir tiap area otak berisi neuron-neuron GABA, mempunyai fungsi utama menurunkan arousal dan mengurangi agresi serta kecemasan dan aktif dalam fungsi eksitasi.
Kemudian yang ketujuh ada peptid atau opioid tipe yang mempunyai fungsi utama mengatur emosi dan fungsi pusat reward. Selain itu melakukan konsolidasi pada memori serta mengatur reaksi terhadap stres. Kemudian yang ke-8 ada endorfin, termasuk dalam suatu keluarga zat kimia otak yang tergolong baru yang menyiarkan ulang informasi berupa neuropeptida yang merupakan neurotransmitter membebaskan rasa sakit dan mempengaruhi senang dan bahagia. Kemudian yang ke-9 ada enkipalins, yaitu salah satu jenis dari opioid yang mengikat pada sel reseptor excitatory atau rasa nyaman terikat pada reseptor sel yang terdapat dalam otak dan spinal cord untuk menghilangkan rasa nyeri. Kemudian yang ke-10 ada dinorphins. Dinorphins berada pada reseptor kappa opioid sel yang peka rangsangan dan telah ditunjukkan memegang peran transmisi sistem saraf pusat. Sedikit tambahan ya, neurotransmitter dapat melintasi celah sinapsis untuk membawa pesan dari dan ke sel saraf di sistem saraf pusat atau otak dan sistem saraf pusat. Ketika pesan berada di ujung neuron memicu pelepasan neurotransmitter agar dapat membawa pesan tersebut melintasi sinapsis menuju neuron berikutnya. Kemudian neuron lainnya menjadi target mengambil pesan tersebut. Adapun proses ini dikenal juga dengan neurotransmisi. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.